Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir dari kawasan Mangga Besar di Studio 8 Hotel 88 Mangga Besar 8. Ya, Jakarta Lounge TV Grebek Kampung hadir kembali untuk mengisi malam Anda. Sebelum kita mulai acara, seperti biasa nih, kita akan terima kasih dulu untuk partner setia kita untuk Jack One Mobile. Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan kebutuhan bertransaksi kita sehari-hari hanya melalui smartphone Anda. Jack One Mobile dari Bank DKI. Boleh tepuk tangannya. Jakarta yang penuh warna, semua mimpi ada di Jakarta. Nah, kali ini kesempatan kita untuk gerebek kampung di daerah Kelurahan Taman Sari. Oke, nah udah tanpa berbasa-basi lagi kita kenalan dulu sama yang punya Kelurahan Taman Sari. Boleh Bapak? Boleh Bapak memperkenalkan Pak? Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dari Jakarta Lounge TV, saya Abdul Malik, Lurah Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Jakarta Barat, Taman Sari ya Pak, Kelurahan Taman Sari. Taman Ingat. Sari. Nah, ini nih bakalan banyak banget yang akan kita ulik malam ini karena Taman Sari ini gitu kan, lebih tepatnya itu banyak banget mimpi, banyak banget istilahnya kayak ras budayanya itu campur aduk ya Pak. Seperti motonya Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika ada di sini ya Pak ya. Oke. Nah, sebelumnya nih Pak Abdul aku panggilnya ya. Iya. Oke, Pak Abdul. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi lurah di Kelurahan Taman Sari sejak 1 September 2021. Oh baik. 2021. Jadi ini udah masuk 1 tahun 1 bulan ya kurang lebih. Oke, lagi lucu-lucunya biasanya kalau 1 tahun ya Pak ya. Lagi bawel-bawelnya kan. Benar. Mulai-mulai lari-larian nih. Lagi banyak pengen taunya. Banyak pengen taunya. Terus pastinya nih kalau lagi di 1 tahun ini pasti banyak ide-ide yang lagi meluap-luap ya Pak. Imajinasinya Bapak nih ya. Baik, yang pertama memang lurah itu garda terdepan ya, garda terdepan pemerintah, bukan terbelakang tapi paling depan yang mengeksekusi program-program pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi sampai tingkat kota. Mau nggak mau harus multi talent ya. Mesti talenta ya Pak Ya, ya. untuk bisa mengeksekusi banyak hal karena di masyarakat kita juga apalagi Kelurahan Taman Sari ini bukan hanya multikultur, tapi dia udah masuk intermultikultur. Di sini semua etnis ada, semua agama ada, semua ras ada, dan yang paling penting adalah ada hubungan silaturahmi yang bagus, yang baik antar keberagaman ini. Gitu Bang. Nah, pas awal-awal Bapak nih terpilih jadi Bapak Lurah yang memimpin Taman Sari nih Pak. Dan Bapak tahu sendiri kan yang tadi dibilang intermultikultural gitu kan. Nah, banyak etnik, banyak budaya di sini, culture-nya beda-beda ya Pak. Itu sempet nggak sih Pak pas Bapak pertama-tama tuh pusing gitu, maksudnya waduh gitu kan. Ini beda-beda, satu beda keyakinan, etnis, culture gitu. Itu bikin Bapak stres kah awalnya atau gimana? Lah disinilah fungsi kalau di pemerintahan itu disebutnya lurah itu pamong. Pamong itu ya orang yang dapat mengayomi warganya. Nah disinilah justru menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri kita untuk manajemen mengelola keberagaman itu. Nah ini tentunya harus bisa fleksibel, harus bisa mengayomi lah keberagaman itu dengan baik. Pas awal-awal Bapak nih gitu, tahu kita di sini kan gitu di Taman Sari gitu ya Pak, itu banyak orang bisa dibilang tuh miniaturnya
Indonesia ya. Karena dari benar. Sabang sampai Merauke ini ada. Iya. Dari barat ke timur Indonesia tuh ada di Taman Sari gitu. Benar. Susah nggak sih Pak awal-awalnya Bapak ini kayak ada yang ngeyel nggak gitu pas Bapak menjabat gitu warganya? Benar. Sebenarnya ya dinamika ya, bukan ngeyel juga tapi dinamika masyarakat itu selalu ada lah. Nah di Taman Sari ini selain keberagaman, ini kelurahan yang nyaris nggak pernah tidur, nggak pernah tidur 24 jam ya Pak. Nah di sini juga ya lurah harus on time 24 jam. Berarti Bapak nggak pernah tidur nih Pak? Dalam arti dalam arti apa ya? Ya mawas diri lah ya. Betul, selalu Mawas standby diri, ya Pak. Selalu standby. jadi lurah siaga gitu ya Pak. Iya. Nah, sekali lagi saya bersyukur banget karena saya sendiri juga lahir dari keberagaman itu ya. Saya orang Maluku dan di Maluku kan interaksi keberagaman itu ya udah dari orok juga kita udah tahu tradisi Katolik itu seperti apa, Kristen seperti apa, Muslim seperti apa. Dan ketika datang di sini ya interaksi keberagaman itu bukan hal baru buat saya lah. Ya kecuali tradisi Hindu Buddha ya. Hindu Buddha yang baru tapi menyikapi keberagaman itu bukan sesuatu yang baru. Ya, bagi saya. Nah saya pengen tahu nih Bapak, di dalam program Bapak sih Bapak punya tim gitu. Ada berapa tim sih yang Bapak punya? Kalau kelurahan kan di kelurahan itu kan kalau secara standar karena Pemprov DKI Jakarta itu kan pelayanannya semua di kelurahan. Di kelurahan itu ada capilnya, catatan sipilnya, kemudian ada perizinan PTSP, kemudian ada Satpol PP, ada petugas kebersihan pasukan oren. Nah di luar itu karena ini untuk kebutuhan wilayah juga, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tipologi Kelurahan Taman Sari kan keberagaman, kemudian kelurahan yang basisnya dunia hiburannya banyak. Mau nggak mau kita tambahin lagi satu segmen di situ ya teman-teman konten kreator yang ngelola media sosialnya, dan alhamdulillah itu sangat disambut positif oleh warga, RT RW semuanya senang karena ya kegiatan-kegiatan baik kelurahan, kemasyarakatan, keagamaan itu semua tersampaikan lewat media sosial. Mungkin kalau Bapak Ibu buka media sosial kelurahan lain mungkin ya mau agak kaku, mungkin monoton dengan satu frame aja. Kalau dibuka di media sosial Kelurahan Taman Sari kita akan temukan tradisi keagamaan semuanya ada, kemudian tradisi kebudayaan semua etnis ada. Itu. Oke, berarti kalau mau tahu sedikit banyak atau spoiler perihal Taman Sari bisa lihat di sosmednya ya Pak. Iya. Tadi sosmednya ada apa aja Pak? Ada IG, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube-nya juga. Ada YouTube. Dan nama semua itu? Iya, @Kelurahan Taman Sari. @Kelurahan Taman Sari. Jadi kalau buat semuanya nih para penonton yang mau tahu review Taman Sari seperti apa dan sedikit detailnya ya Pak. Iya. Sedikit detailnya tentang Taman Sari bisa cek di sosial medianya untuk IG di @Kelurahan Taman Sari. TikToknya juga di Kelurahan Taman Sari, YouTube channelnya di Kelurahan Taman Sari juga. Oke, sama bagi ibu-ibu yang masih pecinta Facebook juga bisa itu di Kelurahan Taman Sari. Siap Pak. Nah, dari tadi kita bahas semua udah, terus tingkat keamanan nih Pak untuk di pariwisata Taman Sari itu gimana Pak? Iya, memang ya saya bersyukur banget juga karena kita disupport dengan baik oleh tiga pilar kita dalam hal ini Polres Metro Taman Sari, Polsek Metro Taman Sari, kemudian Koramil Taman Sari.
Kebetulan untuk Koramil Taman Sari itu ya, kantornya di wilayah kita, wilayah Kelurahan Taman Sari. Kalau Polsek di Kelurahan Mangga Besar meskipun mobile terus. Kemudian selain Polsek di wilayah Kelurahan Taman Sari kita ada 2 pos polisi. Pos polisi satu di dekat stasiun Mangga Besar, kemudian ada juga di Jalan Mangga Besar 4. Kemudian selain pos polisi itu kita juga disupport sama tim Bimasnya. Baik. Bimas, Babinsanya juga kita ada 2 Babinsa, kemudian 1 Bimas dan tim dari pos polisi yang rutin mobile karena memang itu juga udah jadi standar teman-teman di polisi dan TNI ya, standar untuk di wilayah Kelurahan Taman Sari. Mereka juga pelajari tipologi wilayah dan ya saya kira sejauh ini kondisi kewilayahan kita relatif kondusif, aman lah, terkendali. Oke, berarti kalau untuk yang mau wisata, mau liburan daerah Taman Sari udah nggak usah khawatir ya Pak. Iya, nggak usah Tingkat khawatir. keamanan sudah Benar. digaransikan oleh Pak Lurah Taman Sarinya sendiri, aman. Benar, aman. Karena digawangi oleh 3 pilar ya Benar, Pak ya. benar. Gitu. Nah, dari 3 pilar itu kokoh-kokoh dan kokoh-kokoh maksudnya. Jadi salah tuh. Maksudnya Pilar kokoh lagi. enggak, maksudnya pilar yang kokoh gitu loh, bukan kokoh-kokoh. Itu bukan gitu. Maksudnya digawangi oleh 3 pilar yang kokoh. Gitu. Bukan kokoh-kokoh yang punya toko, bukan gitu kan. Kalau itu pilar rumah tangga masing-masing dah ya gitu kan. Kita nggak ngurus itu. Kokoh kekar. Kokoh kekar maksudnya, nah, fondasinya tuh kokoh, kuat, betul. Aduh, kok jadi nyambungnya semua padanya ke kokoh yang itu ya. Nah, jadi jangan khawatir lagi ya Pak. Kalau kesini kita benar. tekankan sekali lagi, datang dong ke Taman Sari, dicek Taman Sari ada apa aja, pasti menemukan banyak hal. Betul Pak ya, benar. saya sampai keselak nih gitu ngejelasin Taman Sari. Nah, kita sebagai closing statement aja nih Pak gitu kan, harapan Bapak sama wejangan Bapak ke warganya Bapak dan rekan-rekan kerja Bapak serta rekan-rekan lurah Bapak deh, apa Pak? Iya. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih untuk Jakarta Lounge TV, kemudian manajemen dari Hotel 88 Mangga Besar 8 yang sudah menyediakan space, ruang dan waktu untuk Kelurahan Taman Sari, khususnya saya sebagai lurah. Pastinya saya berharap bahwa sekali lagi teman-teman di wilayah, dalam hal ini saya mewakili pemerintah, kemudian ada 3 pilar yang lain yaitu TNI Polri. Kita berharap ya kondisi Kelurahan Taman Sari kita kerja bareng, kolaborasi, juga teman-teman pariwisata menjaga situasi Kamtibmas kita tetap baik. Ini juga dalam rangka mendorong dunia pariwisata, dunia ekonomi kita untuk terus bergerak bagus. Ya, saya sekali lagi bersyukur karena grafiknya cukup baik. Kita lihat hotel-hotel mulai rame, tempat-tempat hiburan rame. Dan saya mengajak juga warga khususnya yang menyaksikan menonton Jakarta Lounge TV ini untuk jangan ragu datang di Taman Sari. Seperti namanya, Anda akan temukan taman yang punya sarinya, yang punya sarinya. Ya seperti taman lah, Anda akan bahagia di sini. Di sini orang semua bahagia kok. Siap. Banyak taman-taman di mana-mana, tapi hanya Taman Sari yang menyediakan sari-sari yang manis. Gitu ya Pak ya. Betul. Manis dan ganteng-ganteng. Manis dan ganteng-ganteng. Nah, diingat lagi sebelum kita berpisah nih, diingatkan kembali untuk para penonton yang di rumah sana, jangan lupa untuk download Jack One Mobile dari Bank DKI, karena Jack One Mobile itu satu aplikasi yang membantu kita dan memudahkan kita bertransaksi kehidupan kita sehari-hari hanya melalui smartphone Anda. Nah, Bapak juga habis dari sini bisa nih Pak dengan rekan-rekan Ibu RW gitu kan, di-download juga Jack One Mobile-nya ya Bu ya dari Bank DKI, karena kita tinggal di DKI kan Bu. Oke, terus juga terima kasih untuk Hotel 88 Mangga Besar 8 sudah menyiapkan tempat juga buat kita. Oke deh, akhir kata nih. Bapak mau ada request lagu nggak nih sebelum kita closing untuk bandnya?
Request lang. Tadi sih lagu Juwita Malu itu cakep banget itu. Iya kayaknya Bapak menghayati banget. Iya karena Nah Bapak yang nyanyi gimana nih Pak? Kan Nggak pas bisa closingan nyanyi. ditutup sama Bapak Lurah yang kece. Nih gitu, Pak, kasih pemerintahan saja bisa nyanyi. Pak Yazid nyanyi ya. Satu lagu untuk teman-teman. Boleh. Kayaknya Jakarta. tampang-tampangnya bersahabat dengan mic Iya, soalnya ya Pak benar, ya benar. gitu kan. Enggak, Pak Yazid aja. Ya udah, gini aja deh dealnya Pak Lurah sama Bapak ada berdua. Oke deh. Nah, untuk closing kita kali ini nanti akan dihibur oleh Pak Lurah sama rekan staf Pak Lurah ya, kayak gitu. Oke, akhir kata Ferry dari Bangga Besar pamit. Sampai ketemu lagi di Jakarta Lounge TV Gerebek Kampung minggu depan. Sampai jumpa, adios. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, gak usah jadi mengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jago datang toki dengan topu drama. Siap tapi sayang kau tak buang. Jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Gak usah kau mau datang cari-cari tahu. Kabedi tak usah main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang close, ada trouble fall. Maaf teguh hati, oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi